Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali hadir di Bincang hari ini. Saya Agus Maulana kembali di hadapan Anda membahas soal isu-isu terkini, soal nasional maupun lokal. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas semangat menumbuhkan literasi di Banten. Sudah hadir bersama saya Kang Rahmat Heldi HS atau akrab disapa Kang Rahel. Kang Rahel, ya. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Kang sapa-sapa dulu pemirsa Solat TV di rumah, dibuka maskernya. Oke. Baik, kawan-kawan sahabat Sultan TV dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diundang oleh Sultan TV. Tentu kita akan banyak membincang tentang persoalan literasi di Banten. Jangan lupa ikuti terus sampai selesai kegiatan daripada bincang pagi ini agar semuanya bisa tercerahkan. Betul. Kang, kenapa saya opening ini tidak banyak bicara, langsung tok ke Kang Rahel? Karena saya dari awal pengen sekali lebih dekat dengan Kang Rahmat Heldi ini, mengulik bagaimana literasi yang pernah digeluti oleh Kang Rahel ini. Kang, tapi sebelum itu, sebelum akan menginfluence ke orang-orang literasi itu seperti lain, saya ingin mengetahui dulu, Kang Rahel bagaimana proses mengenal literasi itu? Gitu. Oke. Sebenarnya sejak dari SMP, saya itu sudah mulai senang dengan dunia tulis-menulis. Berarti baru 3 tahun, sekarang masih SMA kan? Bisa baik. Jadi pada waktu itu sudah senang dengan dunia puisi, dengan dunia cerpen. Lalu kemudian dilanjutkan itu SMP ya? SMP. Wah, luar biasa. Lalu kita lalu melanjutkan ke Madrasah Aliyah Palas Cilegon. Dunia menulis itu tetap senang juga. Tetapi untuk bisa dipublikasikan pada masa itu sangat sulit. Karena pada masa itu koran-koran lokal di Banten terbatas dan mereka dikuasai oleh penulis-penulis besar. Kalangan dosen, akademisi, begitu ya. Nah, pada akhirnya perjuangan itu berlanjut sampai kuliah S1 di Untirta. Dari situlah kita tempur dengan penulis-penulis papan atas, dengan dosen, akademisi, para stakeholder di Banten, dan 1, 2, 3 pada waktu itu ada juga yang tembus di media massa. Dan pada akhirnya sampai pagi ini ada satu redaktur yang menunggu tulisan saya dan janjinya hari ini akan saya kirim, tetapi Sultan TV mengundang, akhirnya mudah-mudahan nanti sore atau malam bisa saya kirimkan gitu. Seperti itu Kang Nana. Tapi kalau kita berbicara tantangan dulu kan, maksudnya Kang Rahmat Heldi ini ya masih SMP dan lain sebagainya, bertarung dengan penulis-penulis besar, ya pasti dikatakan akan sulit sekali. Akan sulit. Nah kalau dibandingkan tahun sekarang, mediumnya beda. Dulu kan lebih mengarah ke media cetak dan lain sebagainya. Kalau sekarang bagaimana di generasi saat ini? Nah, sebenarnya untuk pertempuran dunia menulis ya di dunia digital sekarang tuh relatif lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah. Sangat lebih mudah. Kenapa? Alat-alatnya sudah ada di genggaman tangan kita. Dulu itu kan mengirim itu kan di bawah tahun 2000 kan harus menggunakan mesin ketik kita. Jadi mesin ketik itu kan sangat luar biasa. Nah, naik sedikit kita bisa itu rental komputer. Biasa yang tukang skripsi kayak gitu kan. Di rental komputer bikin skripsi itu. Nah, kalau melihat situasinya saat ini harusnya kita tuh lebih produktif. Sumber tersedia dengan banyak, HP bisa digunakan untuk mengirim tulisan, terus kemudian tidak lagi berebut di koran, berbagai website juga udah banyak. Harusnya lebih produktif ditimbang dengan masa lalu yang sangat ketat itu. Tetapi nampaknya sisi lainnya juga berat. Oh, sisi lainnya. Betul. Ketika kita mau produktif menulis novel misalnya, terganggu dengan Facebook, terganggu dengan teman, halo saya lagi ngapain, wah repot. IG juga, WA juga. Jadi nulisnya setengah jam, di luar itunya tuh 3 jam. Nah itu kelemahannya ya. Saya mengalami ini, betul. Kang, tapi dulu jauh sebelum ada genggaman gadget di tangan dan lain sebagainya, apa hambatannya? Kalau saya pikir di umur SMP ya pemirsa, Kang Heli itu sudah terbuka pikirannya untuk menanamkan literasi, terutama dalam hal wawasan minimal baca dan menulis. Itu menurut saya berat. Menurut saya, karena saya orang yang biasa-biasa saja. Di umuran SMP itu masih hobi main, Kang. Bagaimana tuh cara menanamkannya pada saat itu? Pada waktu itu, karena saya adalah anak tertua dari 5 bersaudara,
mau menunjukkan paling tidak kepada keluarga bahwa dengan sekolah, dengan menulis, dengan membaca, saya bisa berprestasi. Karena begini, kalau saya gagal nih, sekolah SMP tidak lulus, acak-acakan, kasihan kelima adik saya. Nanti mereka tidak boleh melanjutkan sekolah, kakak kamunya aja nggak beres di sekolahnya. Hal itu yang terus saya tanam ke dalam hati saya sampai Madrasah Aliyah Palas, sampai S1 Untirta, sampai S2 Untirta. Nah, akhirnya karena betul pada akhirnya sekolah dan membaca menulis itu bisa mengubah masa depan anak-anak, melenggang tuh adik-adik saya tuh pada kuliah tuh. Karena awalnya orang tua itu nganggapnya kalau kuliah, kalau sekolah itu kan nanti sawahnya habis, tanahnya habis. Oh, gitu. Karena pada waktu itu betul nggak ada beasiswa segala. Kalau sekarang kan beasiswa banyak kan. Gitu. Dan benar sawahnya habis. Nah, enggak juga, enggak. malah aman gitu kan. Iya, Jadi itu kita hanya ketakutan. ketakutan gitu. Jadi karena saya memiliki komitmen itu sampai sekarang akhirnya tak ada satupun sawah yang terjual di tangan saya maupun di tangan adik dan keluarga saya gitu. Jadi betul pada akhirnya literasi, membaca, menulis, kuliah, sekolah itu ya bisa meningkatkan ya paling tidak miskin lah, tetapi bisa setara juga bisa meningkat. Kira-kira seperti itu Kang Nana. Nah, kalau pengalaman dulu membaca buku apa atau novel apa atau karangan apa yang pertama yang hobi dibaca gitu? Waktu zaman SMP? Iya. Waduh, dulu kita trennya itu Petruk Gareng. Oh iya. Petruk Gareng ya, Masya Allah itu ya. Nyari apa itu? Nyari runtuk ya, nyari atum begitu tuh, apa barang-barang bekas ya, dikumpulkan lalu kita ada tukang mamang jual brondong. Nah, sama saya ya. masih Mamang itu. Iya, mamang brondong lalu milih mau Petruk, mau Gareng. Terus lagi ada itu apa cerita-cerita itu bisa ditukar di situ. Punokawan lah di situ. Iya. Ya. Kemudian apa mau minyak? Iya. Saya milihnya yang Petruk Gareng itu awal-awal mengenal dunia literasi ya, bacaan itu ya, bacaan humor gitu. Dan ternyata dari abang-abang berondong itu menginspirasi Kang Heldy sangat luar untuk biasa. terus bersemangat ngumpulin barang-barang bekas supaya dapat bacaan. Betul, Iya, betul. gitu ya. Kalau saya dulu generasi saya mungkin mengalami ya itu masih mengalami itu, tapi saya hobinya yang genre horor Kang. Genre horor. Sampai saat ini saya suka genre horor dan saya hobi menulis cerita-cerita horor. Nah, kalau berbicara motivasi memang setiap orang berbeda ya, Kang? Tapi kalau untuk sekarang nih generasi sekarang motivasinya baiknya apa sih Kang gitu? Jadi gini, rata-rata tuh. Kalau kita anak hanya disuguhkan tentang bacaan, pertama jawabannya mereka akan bosan. Karena bacaan itu kan memerlukan daya tangkap, daya ingat, kekuatan mata. Maka selain didorong untuk bisa memahami daripada isi-isi bacaan, literasi digital juga penting untuk diarahkan. Contohnya misalkan begini, kalau kita misalkan menggunakan YouTube, kalau selama ini kita itu menjadi penonton, bisa tidak sih sebenarnya kita itu bagian daripada artis di dalam YouTube itu? Misalkan dalam konteks kita sering nonton tutorial ya, punya orang, nah kita sekali-kali bikin tutorial juga gitu Kang. Artinya bahwa selain kita ini penikmat, kita juga pelaku di dalamnya. Paling tidak dari hasil apa yang kita lakukan itu, pertama karena kita membuat konten YouTube itu sambil belajar, ilmu pengetahuannya bisa bertambah. Syukur-syukur kemudian ada juga finansial yang kita dapat. Dan alhamdulillah juga YouTube saya selama pandemi kemarin kita sudah bisa menghasilkan uang. Walaupun YouTube-nya ya YouTube main-main kayak begitu, sebenarnya acara kita sendiri. Karena gitu. memang tujuannya untuk edukasi. Edukasi. Awalnya memang edukasi, menyimpan dokumen ya, menyimpan dokumen kenang-kenangan biar tidak hilang, kalau butuh tinggal di-download. Tapi ternyata pas kesini nggak juga, ada iklannya juga banyak. Jadi gitu. semangat nih. Jadi semangat. Jadi anak muda harus ke sana, harus dikomben atau kolaborasi lah, dikolaborasi kira-kira. Kadang gitu. ada orang-orang yang maksudnya menyalurkan jadi YouTuber itu sebuah ambisi, Kang. Maksudnya untuk semangat nyari duit, malah jadi sulit seperti. Kalau berangkat seperti Kang Heldy ini, berangkat dari hobi mungkin akan lebih mudah ya. Lebih mudah. Pokoknya awalnya itu kita niatkan menyimpan dokumentasi kegiatan acara, lalu kita ya belajar editing segala macam biar bagus, ada opening segala macam gitu ya. Pada akhirnya nanti orang lain sampai, kita juga akan sampai pada titik di mana yang disebut dengan monetisasi tadi gitu ya. Berangkatnya dari hobi lah. Ya. Tapi kalau dulu berarti kalau soal cerita Gareng Petruk
komik ya, sedikit Komik, semi iya, komik ya. iya komik. Meskipun narasinya menurut saya lebih banyak narasinya juga. Yang tulisannya dibuat kolom-kolom tuh gitu tuh. Setelah itu naik sedikit setelah Gareng Petruk itu Lutung Kasarung tuh. Nah, ya. Itu. Sedikit novel lah. Iya, sedikit iya. novel. Jadi agak sedikit naik gitu ya. Naik. Mungkin karena posisi usia juga sih sebenarnya. Nah, kalau berbicara motivasi membaca, memang menurut Kang Raheladi betul. Anak kecil kalau langsung disuguhin bacaan sulit ya. Sulit ya. Karena mereka sekarang sudah dua antara bacaan dan tontonan. Iya. Mereka lebih suka yang audiovisual. Kalau bacaan kan cuma sifatnya visual saja. Nah, kalau yang melihat HP kan mereka langsung ada warnanya, bisa ngomong, bisa lari. Nah, jadi kalau tidak dikomben, nah kita bisa anak-anak bisa membuang waktu habis untuk wilayah digital. Dan mungkin setiap fase usia itu memiliki karakter bacaannya masing-masing. Masing-masing sesuai meningkat usianya gitu. Saya masih ingat dulu, ini flashback aja ya Kang. Barangkali kita satu generasi ternyata. Dulu SD tuh saya memang itu ngumpulin barang-barang bekas sama Kang Rahel juga untuk dapat bacaan si cerita-cerita horor itu. Kemudian masuk SMP kalau saya itu ngumpulin uang buat beli komik karangan anime ya Jepang gitu iya, lah. anime ya. Dulu masih Naruto, One Piece. Nah, iya. Dulu kan kalau sekarang tinggal lihat di website udah bisa beli. Iya, Tapi kalau saya lihat perjuangannya itu untuk mendapatkan sebuah karya itu, nah itu. Tapi kalau sekarang Kang, anak kecil kebanyakan kan memegang digital, langsung ke YouTube dan lain sebagainya di gadget ya. Orang tua jarang menyuguhkan bacaan-bacaan secara maksudnya tekstual gitu, jarang tuh. Kalau mungkin itu menjadi PR Duta Baca Banten juga membahas seperti itu, tapi mungkin diceritakan setelah jeda berikut ini ya. Kita rehat dulu. Diminum dulu Kang, diminum. Ya, siap, Karena kita akan rehat setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Hari Ini.
Ya, terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas semangat menumbuhkan literasi di Banten. Tadi sudah kita mengenal sosok Kang Rahel atau Rahmat Heldi ini, bagaimana dulu mengenal soal literasi Kang ya, awal-awal mengenal literasi dan motivasi hingga sampai saat ini. Nah, tadi saya membandingkan dengan era sekarang, Kang. Di era sekarang itu anak-anak, mulai dari anak-anak mungkin sampai kita orang dewasa dan manula juga sepertinya akrab sekali dengan benda ini, gadget. Iya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi akrab dengan gadget, sehingga menurut saya secara penglihatan kasat mata gitu singkat, ini membuat anak-anak terutama generasi penerus bangsa itu apa ya, maksudnya sangat kecanduan sekali terhadap pentingnya si gadget ini. Tapi maksudnya itu mengurangi esensi dari, apakah itu mengurangi esensi dari literasi gitu dan lain sebagainya. Dan apakah dari Duta Baca Banten ini ada upaya kesana gitu, sosialisasi kesana? Coba dijelaskan kan. Jadi memang ketika selempang Duta Baca ini ada di pundak di tahun 2018 sampai sekarang itu, di masa-masa sebelum pandemi itu banyak sekali undangan. Jadi undangan itu tidak hanya di level komunitas dan kampus, sampai kemudian harus masuk ke wilayah-wilayah PAUD. Pendidikan anak usia dini. Sampai tahap PAUD. Karena di PAUD sendiri ada namanya Gernas Baku. Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku. Orang tua yang membacakan. Orang tua yang membacakan, tetapi teknik membacakannya tidak bisa. Nah, akhirnya kemudian saya harus mengajari orang-orang tua itu. Saya diundang oleh instansi PAUD segala begitu tuh. Jadi nyuruh-nyuruh orang tua ya. Gitu ya. Karena anak-anak kalau bareng dengan orang tua, anak-anak katanya bosen kalau mendengar cerita ibu, nggak menarik. Ya karena mendongengnya nggak bisa, suaranya datar gitu ya. Akhirnya dimulai dari Tangerang, dimulai dari Keramat Watu, di beberapa tempat itu saya banyak menerima banyak undangan untuk ngajarin orang tua bagaimana cara membacakan buku dongeng yang menarik untuk anak mereka begitu. Sambil saya juga menyampaikan beberapa, misalkan kalau anak sudah mulai menyendiri dengan dunia HP, menyendiri dengan dunia lingkungan sosial mereka, hati-hati. Nanti anak itu dia jauh dari interaksi sosial. Nanti dia menjadi introvert. Kalau nonton-nonton tayangan-tayangan kekerasan, nanti dia akan emosionalnya sulit diatur. Lalu kemudian ada pikun digital gitu. Nah, itu juga kita sampaikan. Maka Gernas Baku, Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku, mengundang saya untuk menyeimbangkan antara penggunaan HP dan buku bacaan. Jadi jangan dilepas begitu saja. Karena kalau sudah dilepas, apapun yang ada di dalam ini anak akan tahu semua begitu. Nah, kalau seusia mereka melampaui tontonan kan menjadi tidak menarik. Nah, saya keliling itu mengajari dongeng ibu-ibu itu ya, kemudian juga mengajari cara bagaimana membedakan beberapa suara orang tua dan agar menarik. Nah, itu yang kemudian saat ini tantangannya semakin berat. Kenapa semakin berat? Karena sekolah semuanya harus di-online-kan. Tantangan semakin berat. Di masa sebelum pandemi saja sudah berat, apalagi sekarang sudah masanya masa online ini. Gimana ya? Orang tuanya harus cerdas ini ya. Karena kalau tidak cerdas orang tuanya, otomatis belajar paling lama sejam 2 jam, main HP-nya kan sehari semalam. Dan itu semua rata-rata di berbagai tempat game yang diutamakan gitu ya. Nah, ini tantangan Duta Baca semakin berat, dan kemudian juga tidak hanya saya sih sebenarnya, semua stakeholder, para kawan-kawan di gerakan literasi, perpustakaan, pemerintah juga ya, saya kira harus semuanya mampulah memberikan edukasi yang bagus ya. Kang Rahel gitu. ini dari 2018 keliling ya? Keliling saya. Nggak di rumah? Nggak di rumah. Keliling terus pemirsa, dalam artian ini adalah menumbuhkan semangat literasi. Dan kita juga kemarin baru pulang dari Warung Banten, Kang. Ada kegiatan safari literasi dengan Duta Baca Indonesia, Mas Golagong. Itu kita di sana juga melakukan diskusi dengan pelatihan-pelatihan juga dengan masyarakat
masyarakat adat Parung Banten. Lalu kemudian ikut bergerak juga di Hari Buku Nasional kemarin. Jadi terus tidak ada henti gitu. Nah, maksud saya adalah Kang Rahel ini diamanahkan menjadi duta baca Banten karena memiliki visioner soal literasi dan memiliki intuisi soal karya-karya dan hobi menulis. Hobi menulis, ya. Semenjak menjadi duta baca Banten masih memperhatikan skill diri sendiri nggak, Kang? Nah ini mohon agak saya buka sedikit ya. Ketika literasi digital ini menyeruak, 2 tahun dari tahun 2020-2021 sampai sekarang ini, situasi pandemi itu saya hanya menghasilkan 1 karya. Biasanya sampai 5 saya. Hanya karya itu Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu. Itu kumpulan puisi ya. Nah, tapi di sisi lain saya telah berhasil menggolkan literasi digital. Bahkan sampai ke literasi finansial. Apa itu? YouTube saya. Gitu. Jadi kalau kemudian orang pandemi kelimpungan susah cari pekerjaan, kalau saya di rumah numpuk pekerjaan saya. Banyak tayangan video yang belum saya edit ini. Betul. Yang kemarin saja kegiatan di Warung Banten itu masih banyak videonya tentang kearifan lokal, tentang menjaga ketahanan pangan masyarakat adat ya. Itu baru kemarin baru sebagian. Harbuknas juga belum ya, belum kita unggah. Kemudian juri di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serang juga belum. Jadi sebenarnya duduk di rumah itu bukan karena leha-leha nggak ada apa, numpuk pekerjaan gitu ya. Jadi semangat literasinya agak bergeser ke digital gitu. Betul. Tapi artinya bahwa ketika tidak dari 5 terus hanya jadi 1 karya, tapi mengalihkan ke hal yang lain. Hal yang lain gitu ya, ke hal yang lain. Kalau tapi untuk melihat situasi generasi anak muda saat ini, suka kan sosialisasi ke anak SMA dan sebelum itu mah sudah sering lah, sampai ke emak-emaknya juga saya. Nah, kalau melihat semangat dalam menumbuhkan literasi di generasi mereka tuh berapa persentase lebih ke digital, apa masih ke bacaan novel lah, maksudnya buku lah dan lain sebagainya? Saya kira mereka sudah bergeser ke digital ya. Misalkan begini saja, ketika mereka disuruh anak-anak SMA ya, ketika mereka disuruh bikin resensi tentang novel tentang apa, lambat mengerjakannya ketimbang mereka ditugaskan satu kelompok 5 orang Anda buat film. Lebih semangat bikin film ketimbang mereka meresensi buku. Artinya bahwa ada semangat di anak-anak itu pengen mukanya tampil di layar YouTube gitu. Tapi kalau tugas bikin ini bikin itu lambat. Tapi kalau kemudian ditugaskan, Anda berkelompok, ditunggu 1 minggu, Anda bikin film pendek 10 menit, wah itu mereka 3 hari juga langsung beres. Langsung beres itu ya. Bahkan mereka itu rela keluar dari sekolah itu untuk syuting. Dan itu sudah membuktikan karena saya bergerak juga di situ. Jadi akhirnya mereka lebih. Tapi kalau tugas bikin ini bikin itu 2 minggu gak beres-beres. Artinya bahwa harus ada kolaborasi antara yang teks dengan yang digital tadi. Kalau tidak memanfaatkan itu, anaknya udah bosen kayaknya. Iya sih, benar gitu. Benar. Tapi kalau sejauh ini di daerah Banten nih, minat baca buku berarti sudah ini ya, sudah. Saya melihatnya itu mungkin kalau dari keseluruhan sudah seimbang. Karena begini, kalau ukurannya Banten ya, karena tidak semua orang, terutama di daerah-daerah, di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman itu juga tidak semua orang punya gadget. Kalaupun ada gadget juga kan keterbatasan kuota. Kalau di kota mau otomatis wifi kan bisa di mana-mana gitu ya. Artinya saya melihat ini sudah ada seimbang lah antara bahan bacaan dengan yang digital. Tapi saya kalau untuk daerah kota ini sudah larinya ke digital. Tapi kalau di pedesaan, di kampung-kampung, saya kira seimbang. Justru saya ingin mengatakan demikian ya, bahwa gerakan literasi itu sebenarnya lebih eksotis dan asik itu kalau di perkampungan, di kampung-kampung adat gitu ya, di pedalaman-pedalaman itu enak dan eksotis sekali. Gampang menyerap juga. Gampang menyerapnya. Anak-anaknya itu lebih pada antusias. Kalau di kota itu agak kurang antusias karena memang hiburannya sudah banyak. Tapi kalau di kampung, kedatangan orang, kedatangan duta baca itu rasanya antusias mereka tuh sangat tinggi gitu. Jadi mereka berbondong-bondong, bisa diumumkan lewat sepeker basit, bisa dengan lurahnya gitu ya, datang itu. Kalau di kota disebar ke Facebook sulit ya. Jadi lebih eksotis gerakan literasi itu sebenarnya di pedalaman, di kampung-kampung ya. Datangin influencer aja. Iya.
Gitu ya. Datangin Kira-kira itu artis-artis tukang Rana baru. tuh. Nah, tapi kalau untuk kegiatan dari Duta Baca Banten dari 2018 hingga nanti yang akan datang nih masih 2021 masih jalan, apa yang akan dilakukan ya? Nah, mudah-mudahan ini situasinya membaik ya. Situasinya membaik, jadi memang sudah ada tuh kegiatan ke Lampung tuh selama 1 minggu ya. Iya. Walaupun mungkin dalam posisi Ke Lampung? Ke Lampung. Kan Duta Baca Banten. Walaupun ke Lampung itu posisinya sebagai instruktur literasi nasional. Oh. Kan 2 jabatan sebenarnya Luar biasa. antara Duta Baca Indonesia, antara Duta Baca Banten dan instruktur literasi nasional. Oh, Kalau iya, keluar Banten ya instruktur literasi nasional Iya, dong. dilepas lempengnya. Ini nggak kepake karena ada Duta Baca di sana Iya, juga iya, kan. Nah, sebenarnya sih kita tidak hanya sekedar di Lampung. Iya. Sebelumnya juga kita ke Makassar, ke Maluku, Palu, Sulawesi gitu ya. Itu juga ke LPMP DKI juga gitu ya. Jadi kita menggerakkan literasi ini memang ada posisi saya sebagai Duta Baca Banten yang itu lingkupnya Banten, tapi ada juga posisi saya sebagai instruktur literasi nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu keliling ke beberapa daerah di Indonesia. Itu jadi banyak kalau ya? Paleng Kang, pusing saya juga ya kadang. Iya. Kan kita harus ke kampus ya, ada jadwal di kampus Iya, juga iya, kan, iya. harus ke sekolah juga. Kita juga harus bisa nyiapin waktu untuk, karena begini, keliling-keliling ngisi materi tanpa karya kayaknya hambar Kang. Oh. Iyalah, ngomongin karya, ngajarin begini begitu misalkan ya. iya. Sebenarnya saya jadi juri, saya jadi pemateri saja, hati kecil mah agak sedikit berontak. Ada beban ya? Ada beban. Saya ini biasanya setahun tuh bisa 5 buku ya. Tiba-tiba ini hampir 2 tahun baru 1 buku karena larinya ke digital. Oh, iya. Tapi ada beban kecilnya gini, kalau keliling-keliling terus kapan saya berkaryanya gitu kan? Karena kita berangkatnya kan dari berkarya. Bisa seperti itu tuh karena berkarya, menang juara gitu Saya ya. ingin menanyakan, apakah ada rencana untuk membuat buku atau karangan dari hasil eksplorasi berkunjung ini Dari keliling dari Duta Baca. 2018 sampai 2021? Ya. Sebenarnya kalau itu sudah ada ya, walaupun memang bentuknya itu macam-macam sih, Kang Nana. Jadi bentuknya itu ada yang jadi puisi tuh. Kan kita iya. sekarang tuh lebih bebannya lebih berat, Kang. Kalau dulu ngisi materi, lalu kemudian selesai ngisi materi kita paling nulis. Sekarang tuh bebannya tambah lagi. Ngisi materi, menyiapkan materi. Lalu kemudian kita harus menulis. Yang kedua itu kita harus memberikan konten kreator. Jadi 3 bebannya tuh. Oke. Ada materi, Bikin video gitu iya ya? bikin video. Materi ya, menulisnya iya, lalu untuk tayangan YouTube-nya gitu. Jadi 3 sekarang itu. Nah, artinya walaupun memang tidak berbentuk buku, secara parsial apakah jadi cerpen ada, apakah jadi puisi ada, ya tergantung mood pada akhirnya kan. Tapi kalau memang khusus buku keliling Duta Baca ini belum. Ya, tetapi kalau tentang keadaan, lingkungan, sosial, politik, pendidikan, kebudayaan secara parsial mah itu sudah dikirim-kirimkan. Kang, tapi kalau kita berbicara secara skala nasional, Kang Rahel juga sedikit banyaknya mengetahui kondisi literasi di Indonesia. Nah, bagaimana keluhan setiap daerah, Kang? Atau memang saat ini sama gitu keluhannya? Saya pikir kalau kemarin juga kita bicara ya dengan Duta Baca Jawa Barat misalkan ya, dengan Salbia itu ya. Jadi memang kalau situasinya pandemi itu rata-rata mereka memanfaatkan jejaring sosial, digital juga ya kalau untuk situasinya. Tetapi yang menjadi kendala umum yang sekarang sedang saya tulis juga sebenarnya, kalau kendala literasi secara nasional itu paling, saya sering mengikuti juga Zoom meeting dengan Perpusnas itu persoalan misalkan buku ya, persoalan tentang misalkan pustakawan dan lain-lain. Tetapi sebenarnya di luar itu kalau saya melihat ya, ada sesuatu persoalan yang belum terungkap. Misalkan begini, rusaknya lingkungan alam dan lingkungan moral. Ya, lingkungan alam itu misalkan begini, ketika kita bergerak di dunia literasi tetapi lingkungannya tidak mendukung. Apa itu lingkungannya tidak mendukung? Misalkan kita berhadapan dengan alam-alam yang sudah tidak lagi bersahabat dengan kita gitu ya. Nah, kalau lingkungan sosial itu misalkan kita berhadapan dengan maraknya penjambretan, maraknya tentang kerusakan, lalu kemudian ini YouTube juga tidak semuanya bagus ya, Betul. selalu mengeksplor tentang tubuh dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi tantangan di luar daripada itu
urusan buku, urusan akses, urusan pustakawan gitu tuh. Artinya ketika kita mengenal digital, YouTube-nya sudah penuh dengan urusan-urusan yang di luar batas itu ya, terutama untuk anak-anak ya, betul, yang betul. tidak ramah anak gitu ya. Artinya saya kira kalau pertanyaan itu akan semua sama, gitu kan. Ya, karena Semua sama hampir, itu. ya sewilayah Indonesia merasakan iya. gangguan-gangguan seperti itu, hambatan. Oke, nanti obrolan kita akan dilanjutkan, kita silahkan minum dulu. Nanti setelah ini di segmen 3 mungkin barangkali ada pertanyaan untuk Kang Rahel. Jangan ke saya nanyanya, nanya langsung ke Kang Rahel seputar literasi terutama di Banten, nasional juga boleh lah. Nah, kita rehat dulu ya, setelah pariwara berikut ini tetap di Bincang Hari Ini. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang Hari Ini kita masih mengobrol soal semangat menumbuhkan literasi di Banten. Nah, acara ini tayang langsung di Sultan TV Live, channel baru Sultan TV ya pemirsa, bukan. Jadi kalau nyari di Sultan TV di channel utama nggak ada, kemana? Emang channel live-nya sekarang pindah ke Sultan TV Live. Nanti setelah acara ini akan diupload di Sultan TV. Tapi kan nggak bisa komen langsung, kalau ini masih bisa komen langsung. Nah Kang, ini ada beberapa pertanyaan nih dari Aep Aing. Kang udah baca buku apa hari ini? Udah bacaan apa katanya? Terus
biasa gimana caranya merutinkan bacaan gitu tuh. Tips mungkin. Iya. Kalau untuk pagi ini buku yang dibaca belum. Atau bacaan apa gitu? Iya, Koran atau berita? Tetapi bukan di bacaan pagi ini. Menyelesaikan tulisan yang tertunda gitu ya. Jadi bacaannya sudah dari kemarin-kemarin, tetapi pagi ini sampai mungkin malam karena ada redaksi yang meminta. Sudah 1 bulan itu gak enak, jadi bukan sekali-kali ya. Jadi kalau bacaan pagi ini belum, tetapi kalau tulisan hampir selesai. Mungkin sore kita akan revisi lah selesai gitu ya. Nah, untuk menjaga ritme atau konsistensi menulis ya, membaca dan menulis itu saya kira gini ya, kalau nanti Anda itu sudah betul-betul menjadi penulis, setiap melihat fenomena apapun kepala itu pusing, Kang. Melihat misalkan sesuatu keganjilan, keanehan, itu seminggu itu nggak tenang kalau nggak dituliskan. Jadi kalau belum masuk menjiwai dunia menulis, melihat apapun kita cuek, masa bodoh lah, nggak ada. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah itu pasti pengen ditulis jadi sebuah tulisan. Bisa apakah itu puisi, bisa apakah cerpen, ya artikel dan lain-lain. Nah, jadi untuk bisa menjaga itu tetap usahakan bisa kalau membaca di website berita-berita up to date terbaru ya. Yang kedua itu usahakan kalau koran agak sulit itu kita bisa mengikuti diskusi-diskusi hangat untuk menjaga ritme. Kalau sudah tidak mau membaca berita-berita di website, meninggalkan diskusi-diskusi kepenulisan, dengan sendirinya akan hilang. Saya merasa bahwa 1 tahun agak menulis agak lambat ini, ketika saya tes kemarin, berpikirnya agak lambat, Kang. Ini baru setahun kita tidak begitu gencar ya, apalagi kalau dibiarkan selama 5 tahun. Seyakin-yakinnya kemampuan menulisnya hilang, tumpul. Ya. Dan itu bisa jadi berangkat dari nol lagi, Kang. Makanya kalau Anda yang belum, berusahalah sebanyak mungkin membaca, lalu kemudian berlatih menulis dan mengikuti kegiatan-kegiatan penulisan. Apakah bedah buku, kalau ada hari buku nasional ikut hadir ya di sana untuk menjaga ritme menulis ya. Memang kalau menulis itu ilmu praktek ya. Iya, jadi kalau kemudian kita sudah asik dengan dunia kita, meninggalkan itu, yakin 5 tahun saja jangan menulis, pasti balik lagi ke nol lagi, kebingungan lagi gagasan. Kalau dulu Kang Rahel nulis pertama karya apa? Saya pertama itu kebanyakan puisi. Bahkan pernah dimuat di majalah Anida, saya disebut sebagai seorang pabrik puisi. Pabrik puisi. Itu masih ada majalahnya di rumah, majalah Anida ya. Sekarang sudah nggak ada majalah itu. Karena saya waktu itu sehari bisa menghasilkan 5 puisi. Terlepas puisi itu berkualitas tidak berkualitas ya, tapi sekarang sebenarnya lebih mudah lagi, Kang. Banyak grup-grup di HP saya itu, banyak grup-grup. Lalu setiap kali saya menemukan sesuatu persoalan di grup, saya bikin puisi, tembak, trek di grup itu. Orang nggak percaya, wah ini copy paste, saya biarkan saja. Dia ngomong tentang ini, saya kirim lagi lewat puisi. Sebenarnya itu bukan pamer puisi, bukan. Ide saya waktu itu lagi keluar, mumpung ada, saya tembak ke grup. Nanti di grup itu kan bisa ditarik lagi puisinya. Lah dapat 5 puisi. Jadi sekarang konteks menulis itu sangat mudah, tinggal mau atau tidak. Misalkan itu kalau kita pengen ditulis, ngomong, tinggal direkam. Saya kalau bawa kendaraan, Kang, melihat senja yang tenggelam di jalan tol, lalu kalau saya berangkat ngajar di Tangerang itu misalkan melihat pesawat, seolah-olah balapan dengan mobil kita gitu ya. Nah itu kan indah banget tuh kejagaan. Itu bikin puisi. Karena di mobil tentu tidak bisa ngetik, kan tinggal pegang HP lalu kita ngomong di situ. Pesan suara gitu. Pesan suara. Nah di rumah diperbaiki. Jadi kawan-kawan, para hadirin di Sultan TV ini, jangan berpikir bahwa menulis itu sekarang susah. Justru sekarang lebih cepat menulis, lebih mudah karena alatnya sudah ada di depan kita semua. Gitu. Nah, itu ada lagi beberapa pertanyaan. Mana tadi? Kalau meningkat, masih sama nih pertanyaannya. Ntar kita baca lagi. Serius amat. Nah, kalau pernah enggak dalam hal referensi kan membaca buku adalah jendela dunia, katanya pepatahnya. Nah, pengalaman dari Kang Rahel, pernah nggak mendapatkan wawasan yang sangat luar biasa didapatkan dari hasil membaca buku? Pengalaman yang konkret nih, Iya. Jadi terutama kalau kalau yang konkret itu kalau kita mau ikut lomba, Kang. Nah, kan selama ini orang mau ikut lomba nulis tentang buku ya, misalkan tentang buku pengayaan, buku cerita gitu ya. Orang itu nulis saja. Padahal di tahun-tahun sebelumnya
lomba itu kan sudah berulang dari tahun ke tahun. Nah, kalau kitanya melek literasi, penasaran dong tahun lalu atau 2 tahun yang lalu tuh pemenangnya itu yang seperti apa sih tulisannya? Gaya tulisannya. Nah, dengan cara demikian itu sesungguhnya kita sedang berusaha paling tidak menyamai atau melampaui dari pemenang sebelumnya, dan itu sangat kerasa banget. Beberapa kali saya di Banten itu sampai tiga tahun itu berturut-turut jadi juara terus, gitu, sampai akhirnya dihentikan, jangan jadi peserta, harus beralih ke jadi juri sekarang gitu ya. Jadi kalau yang terasa banget tuh di situ, tapi kalau yang lain mah bacaan-bacaan itu sifatnya pengetahuan, Kang. Pengetahuan ketika kita mau diskusi apa gitu kan, membaca dulu untuk menghadapi apa serangan-serangan pertanyaan. Kalau itu masih sifatnya nggak begitu wah sih ya. Tapi kalau yang juara itu kan finansialnya dapat, penghargaannya dapat, pemberitaannya dapat, maka itu yang lebih besar. Maka kepada kawan-kawan nih yang mau ikut lomba nulis buku ya, buku apa saja, pengayaan, cerita, cerpen, novel ya, atau puisi, kalau dinas yang mengadakan atau pemerintah yang mengadakan, wajib dicari pemenang sebelumnya. Nah, itu tips gitu. dari sang Tipsnya juara bertahan. Iya tuh, tipsnya begitu. Untuk apa? Paling tidak kita tuh bisa menyamai kualitasnya, syukur-syukur bisa melampaui. Itu yang pasti menang. Itu Kang Nana. Oke Kang, terima kasih sudah mampir ke Studio Sulan TV. Mungkin sebelum kita pamit, Kang Rahel silahkan sampaikan closing statement kepada pemirsa Sulan TV menyoal soal literasi. Iya, baik kawan-kawan, pada kesempatan pagi hari ini ikuti terus ini channel Sultan TV, karena akan banyak orang-orang di sini, orang-orang berkualitas diundang untuk membincang ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan-pengetahuan yang lain. Saya akan menutup dengan closing statement. Kita tidak bisa disebut manusia seutuhnya sebelum kita menghasilkan sebuah karya dan karya itu bermanfaat untuk dunia. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kang Rahel. Sehat selalu. Semangat di Duta Baca Bantennya. Dari sini geser ke provinsi mana? Oh, dari sini. Masih banyak Kang, masih banyak ya. Aduh ya. Tapi maksudnya padat lah ya bulan ini. Insya Allah dengan situasi yang mudah-mudahan semakin membaik, jadwal itu sudah mulai bermunculan lagi. Gitu, kalau event terbesar apa dalam waktu agenda dekat ini? Kita bekerja sama akan terlibat juga di beberapa event, termasuk nanti ada kegiatan Jawara Book Fair. Jawara Book Fair di Banten. Di Banten. Boleh dong bocoran informasinya? Itu kemarin digagas oleh IKAPI Banten. Kang Andi Suhud ya, artinya di mana tempatnya ataupun kapan waktunya masih belum deal, tetapi kemarin perbincangan sudah dimulai. Oke, semoga lancar kalau jadi konten-konten. Oke, siap. Terima kasih Kang Rahel sudah berkenan hadir main ke Sulan TV, dan itu dia pemirsa obrolan seputar literasi di Banten. Saya Agus Maulana pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.